Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai 36. Lukas 10 ayat 30 sampai 36. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini Salep. Salep, S-A-L-E-P. Lukas 10 ayat 30 sampai 36 saya akan bacakan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, dan sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, hari ini kita belajar dan kita sering menjumpai atau mendengar perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, tidak seperti imam, orang Lewi yang sama-sama mempunyai kesempatan untuk menolong, tetapi mereka tidak melakukan itu. Hanya orang yang Samaria yang lewat dari tempat itu, lalu kemudian orang itu menolong orang yang sedang kesusahan, ya, yang mengalami luka-luka akibat dianiaya oleh perompak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kebanyakan orang atau kita mendengar firman Tuhan melalui perumpamaan ini melihat bahwa orang Samaria ini beda dengan yang lain. Oleh karena belas kasihan, lalu kemudian dia bisa mengasihi sesama, sekalipun orang Samaria itu bukan orang yang rohani, ya. Dia orang duniawi, tidak peduli dengan agama. Itu orang Samaria. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kali ini saya tertarik dengan ayat yang mengatakan ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah oleh belas kasihan. Ya, orang Samaria tapi mempunyai belas kasihan kepada sesama. Nah, belas kasihan itu menurut saya bukan hanya datang sesaat pada saat itu, ya, tetapi Alkitab atau ayat selanjutnya katakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, dan sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, ada perkataan ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, minyak dan anggur kalau kekinian itu adalah identik dengan salep atau minyak tawon. Jadi orang Samaria itu sebelum dia berangkat, dia sudah menyiapkan salep, ya. Dia sudah menyiapkan minyak tawon yang di sini identik dengan anggur, ya, dan minyak. Ini untuk pertolongan pertama bagi orang yang
mengalami kecelakaan, mengalami luka-luka, ya, diurapi dengan minyak dan anggur. Nah, dalam konteks kekinian ini identik dengan salep dan atau minyak tawon. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ya, orang Samaria ini sebelum berangkat sudah mempersiapkan salep, ya, minyak tawon. Untuk satu saat mungkin dia prepare untuk menghadapi kalau dia mengalami luka-luka, atau kalau ia menemukan orang yang sedang mengalami kecelakaan atau luka-luka, dia bisa memberikan pertolongan pertama kepada orang tersebut, ya, dengan salep atau minyak tawon yang dia bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ini menunjukkan bahwa orang Samaria itu mempunyai hati sebelum dia berangkat, ya. Dia mempunyai hati bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain sebelum dia berangkat. Kalau di dalam perjalanan itu dia menemukan orang yang sedang mengalami kecelakaan dan dia bisa menolong orang tersebut. Sebelum berangkat pergi kemana-mana, khususnya ke pedalaman, saya biasa naik mobil off-road 4x4 double garden. Bukan hanya bensin yang saya siapkan penuh-penuh, bahkan saya prepare bensin, tetapi juga saya persiapkan tali, ya, atau dan juga jumper untuk mengecas aki pada orang lain, atau mengecas aki, kabel aki untuk mobil saya sendiri, ya. Tali harus ada. Kenapa tali harus ada? Karena saya prepare bukan hanya mobil saya mungkin mogok atau mengalami kendala, tetapi juga mobil orang lain atau truk orang lain yang saya jumpai, mungkin dia mogok, perlu ditarik dan lain sebagainya. Saya bisa memberikan pertolongan kepada mobil tersebut, ya. Dan banyak saya jumpai truk-truk yang selalu berkata, "Oh, minta napas, oh, minta napas." Ya, truk tersebut sedang mengalami kecelakaan, ya, sedang mengalami kendala, ya. Dia mungkin kejeblos di satu lubang, dan tugas saya adalah menarik dengan mobil saya menggunakan tali yang saya sudah persiapkan untuk membuat truk tersebut kembali normal. Hal itu sering saya lakukan. Saya memberikan napas kepada truk tersebut sehingga truk tersebut bisa berjalan kembali. Saya prepare tali bukan hanya untuk diri perjalanan saya, tetapi juga untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi orang lain yang sering saya jumpai seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, orang Samaria pun juga melakukan seperti itu. Belas kasihan bukan hanya timbul sesaat pada saat itu, timbul kadang-kadang kita bisa punya belas kasihan, kadang-kadang cuek, tidak. Belas kasihan adalah attitude, ya. Ini adalah passion yang kita miliki, ya, dalam situasi kondisi apapun. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita mempunyai hati yang sudah diubah. Hati yang bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Ya, kita punya passion, belas kasihan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan hati itu kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Belas kasihan, bahkan totalitas, seperti juga orang Samaria yang baik hati, ya, dibawa ke tempat penginapan lalu kemudian ditinggalkan uang sebanyak 2 dinar, uang yang cukup besar pada waktu itu. Untuk apa? Untuk supaya pemilik penginapan tersebut merawat orang tersebut, dan apabila kurang, katanya bisa ditagihkan lagi ke saya kalau saya kembali. Extraordinary belas kasihan. Ini passion, ya. Ini sudah ada dimiliki oleh orang Samaria itu. Ini bukan insidental, ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Allah punya belas kasihan seperti ini di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun kita berada. Karena kita adalah anak-anak Allah,
orang-orang yang percaya, yang sudah diubah hidupnya dan memiliki hati yang beda dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Shalom.